Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam.
yaitu asuransi setidaknya ada ganti rugi dari pihak asuransi. Terus yang kedua pencurian misalnya dan lain-lain. Nah, terusnya resiko spekulatif, yaitu resiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh seseorang wirausaha yang memiliki dua kemungkinan, untung atau rugi. Mempunyai dua kemungkinan. Misalnya kayak gini, misalnya kalau kita membeli barang di luar negeri, nah bisa jadi rugi atau untung. Bahkan kadang-kadang ada harga dolar naik, kadang-kadang turun. Nah itu sebabnya kita bisa memiliki dua kemungkinan. Atau membeli mata uang asing, membeli mobil tanpa asuransi. Nah membeli mobil tanpa asuransi bisa jadi untung atau rugi. Kalau tiba-tiba terjadi kecelakaan dan kalau tidak diasuransi, nah kita akan melakukan kebaikan yang cukup berat dalam sejarah kita. Terus yang selanjutnya penyebab kegagalan usaha itu ada tiga di sini. Yang pertama, terjun ke dunia bisnis terlalu cepat, ya, karena tidak melakukan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang usaha, peluang atau dan ancaman. Sebelum terjun ke dunia usaha, kita harus terlebih dahulu menganalisis baik kekuatannya, kelemahannya, peluangnya ataupun ancamannya. Terus kehabisan modal. Nah, kehabisan modal, perkiraan kebutuhan adalah hal yang sangat prioritas dalam bisnis. Jadi itu harus diperhitungkan juga. Misalnya kita buka usaha nih toko baju, sementara kita ada uang yang cash itu 100 juta misalnya. Nanti kita belanjakan untuk beli bahan baju yang itu 80 juta, sehingga masih ada tabungan tuh 20 juta. Nah 20 juta tuh dianggarkan untuk bekas yang ada di bekas perusahaan kita, gitu. Biar terjadi apa-apa, nantinya uang itu dikeluarkan. Atau nanti kalau ada pembelian baju baru, nah uang kas itu bisa digunakan. Terus kegagalan perencanaan, ya. Kegagalan perencanaan. Tadi kita sudah merencanakan sebelum kita membuka usaha, kita sudah merencanakan. Tapi misalnya analisis kita salah, perencanaan kita salah, untuk ulang lagi, tadi kan. Nah, terus lagi selanjutnya apa? Kualitas manajemen. Nah, rendahnya kualitas manajemen. Nah, kualitas manajemen dari diri kita, dari diri kita, dari perusahaan kita. Nah, itu kita harus perhitungkan juga. Bagaimana untuk kedepannya, bagaimana usaha kita kedepannya biar lebih bagus. Jangan sampai manajemennya setengah. Jadi kalaupun kita memakai karyawan, harus dia udah ibaratnya mampu dia mengolah manajemennya. Terus kegagalan perencanaan. Misalnya kurangnya dana atau modal, ini sama itu tadi, kurangnya modal. Nah, salah satu upaya untuk mengurangi kehabisan dana ini itu bisa pinjaman melalui bank, ya, bisa melalui pinjaman. Ataupun kalau misalnya modal kita habis atau kita tahu, nah lakukan pinjaman ke bank. Nah, ini ya, dan satu lagi analisis peluang usaha. Ada analisisnya, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, sebelum kita masuk ibu menjelaskannya ini, kita sebuah video tentang analisis SWOT ini. Ya.
Ada apa nih? Suara saya. Kalau saya, kalau ini suara saya bisa terdengar Pak Darani? Ini kayaknya apa ya? Jangan sebelumnya. Kayaknya cakapan antara dua perusahaan. Kasih baik. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif Sabtu. Saya bekerja perencanaan destinasi pariwisata. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi lagi bersama dengan saya Novita kali ini tentang analisis SWOT. Oke, diskusi. Kita kali ini akan bicara tentang apa itu analisis SWOT, tujuan penyusunan analisis SWOT itu buat apa, siapa saja yang memerlukan analisis SWOT, dan bagaimana menyusun analisis SWOT. Baik, apa itu analisis SWOT? Ya, analisis SWOT ini sebetulnya karena dia singkatan S, W, O, dan T. S itu strength kekuatan, W itu weakness kelemahan, O opportunities peluang, dan T threats ancaman. Analisis ini diperkenalkan oleh Albert Hamre tahun 60-an 70-an. Saat itu dia bikin project. Analisis SWOT ini merupakan salah satu instrumen perencanaan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dalam suatu organisasi. Analisis ini juga dapat digunakan sebagai forecasting, sebagai peramalan posisi kita tuh sebenarnya di mana. Tentunya setelah kita melakukan pengumpulan data dan informasi baik internal maupun eksternal. Yang pertama, singkatan yang pertama strength atau kekuatan. Apa sih kekuatan? Kekuatan itu karakteristik yang dimiliki oleh tim yang merupakan keunggulan di dalam organisasi. Aspek yang memberikan keuntungan pada organisasi. Contohnya apa aja? Kompetensi, kapabilitas proses, sumber keuangan, produk dan layanan yang dimiliki. Ini contohnya. Punya sumber keuangan yang sangat cukup. Manajernya punya kemampuan yang sangat baik. Biaya produksi yang digunakan sangat rendah. Keterampilan pemasaran yang baik, bahkan keterampilan distribusinya juga baik. Ini merupakan kekuatan. Berikutnya tentang weakness, kelemahan. Apa kelemahan? Kelemahan ini karakteristik yang dimiliki oleh organisasi yang memberi kontribusi negatif. Dia akan mengurangi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi pertumbuhannya. Kelemahan ini didapat jika ada faktor-faktor yang tidak dapat mencapai standar yang diinginkan. Walaupun kelemahan ini sebenarnya dapat dikendalikan, namun sebaiknya harus diminimalisir, kalau bisa bahkan dihilangkan. Contohnya apa? Keterbatasan kemampuan finansial, biaya produksi yang sangat besar, kemampuan manajerial yang rendah, staf yang tidak terlatih, teknologi yang digunakan out of date. Baik. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan itu merupakan faktor-faktor dari dalam organisasi. Ingat, dari dalam. Berikutnya tentang O, SWO, opportunities atau peluang. Kita lihat satu-satu. Peluang ini adalah kesempatan untuk membuat keuntungan lebih besar.
dari faktor eksternal ya, dua hal tadi dari faktor internal, opportunity dari faktor eksternal yang merepresentasikan alasan untuk apa organisasi tersebut ada dan dibangun. Peluang ini muncul kalau organisasi dapat memanfaatkan kondisi di lingkungan, dapat digunakan untuk merencanakan dan mengeksekusi strategi sehingga dapat keuntungan yang lebih banyak. Nah, ini harus hati-hati, organisasi ini harus hati-hati, harus peka, harus jeli menangkap peluang yang ada di depan mata. Karena nggak semua orang tahu itu tuh ada peluang. Contohnya apa? Ada percepatan pertumbuhan pasar. Pesaing sebelah kita, misal rumah sakit sebelah kita sudah puas, dia nggak bikin diversifikasi produk lagi, maka kita punya kesempatan untuk mengambil. Terus ada perubahan selera konsumen. Contoh misal kalau di era COVID-19 sekarang, orang-orang pada takut ya pergi ke rumah sakit, maka oke lah kita bikin hotline service rumah sakit gitu, boleh konsultasi dokter via online misal. Atau ada perubahan kebijakan dan perubahan ekonomi. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Apa sih? Ya, tadi O, opportunity, T, dan threats itu merupakan dua faktor yang berasal dari luar, dari eksternal organisasi. Nah, ancaman ini merupakan elemen eksternal yang dapat menyebabkan masalah. Dia terjadi di luar kendali organisasi. Kalau datang ini si ancaman, dia bisa membahayakan, bahkan bisa menyebabkan stabilitas dan kelangsungan hidup organisasi itu terganggu. Contohnya apa? Ada pesaing asing yang masuk, ada produk pengganti baru, contohnya misal rumah sakit X dia sudah bikin perawatan muka dengan modern dressing yang teknologi terbaru, yang kalau di rumah sakit kita misal luka Y itu misalkan dirawat 3 hari, di sana 2 hari sembuh gitu kita. Atau pesaing kita bikin strategi baru yang sudah kita gunakan, ini juga ancaman buat kita. Nah, terus ngapain harus bikin analisis SWOT? Ya, karena analisis SWOT itu dapat membantu mengambil keputusan untuk sharing dan comparing ide-ide yang sudah didapat. Terus, kalau kita sudah bikin analisis, ini akan bisa membawa tujuan bersama, lebih jelas dan dapat dimengerti. Kemudian, dia juga dapat mengelola faktor penting yang berhubungan dengan kesuksesan dan kegagalan. Ini juga dapat menganalisis isu-isu apa yang menyebabkan kegagalan di masa lalu. Terus kita analisis biar next kita tuh nggak gagal lagi. Dan dapat menyediakan linearitas proses pengambilan keputusan. Karena analisis SWOT ini terdokumentasi dengan baik, step-stepnya akan terlihat, maka siapapun pengambil kebijakan di masa depan dia akan tahu dulu tuh tahapannya gimana sih kok sehingga dapat keputusan X gitu. Nah, terus siapa aja yang memerlukan analisis SWOT? Bisa job holder atau manajer misal, bisa unit bisnis, kita di atasnya lagi perusahaan. Oke. Kenapa dilakukan? Di situ sudah dituliskan, silahkan dibaca. Analisis SWOT juga dapat digunakan untuk perencanaan strategi seperti yang pernah kita bicarakan dulu di fungsi perencanaan, untuk personal development planning, decision making, produk evaluasi, launching produk baru, evaluasi pesaing, brainstorming meeting, workshop maupun perubahan pekerjaan. Gimana caranya? Bikin analisis SWOT ada 3 langkah. Yang pertama kita lakukan analisis lingkungan internal eksternal. Yang kedua lakukan analisis SWOT. Yang ketiga buat rencana aksi. Kita lihat dulu untuk yang pertama, analisis situasi. Oke, tadi kita sudah tahu SW itu internal, OT itu eksternal, maka kita pilih dulu semuanya, kita mulai masukkan mana internal, mana eksternal, mana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Setelah itu mulai kita petakan nih, di mana rumahnya, di mana yang kuat kekuatan, di mana yang kelemahan, di mana yang opportunities, di mana yang ancaman. Setelah itu kita lakukan analisis situasi, langkah yang berikutnya. Nah,
analisis SWOT. Untuk mudahnya ketika kita melakukan analisis SWOT adalah tetapkan tujuan dulu. Tadi kita sudah tahu ya kapan kita melakukan analisis SWOT. Misal tujuannya kita mau melakukan evaluasi produk, maka tetapkan tujuan dulu. Kita mau melakukan evaluasi produk. Terus pilih kontributor. Siapa aja kontributornya? Ya kita mestinya memilih siapa saja orang-orang yang pakar dalam melakukan evaluasi produk. Terus bagi tugas. Yang pintar melakukan riset lapangan, ambil. Yang pintar melakukan olah data, ambil. Bagi tugasnya dengan jelas sesuai dengan kepakaran masing-masing. Terus buatkan agenda pertemuan, bikin workshop boleh, bikin rapat boleh, ada sesi ketemuan dengan semua tim. Terus buat daftar SWOT, pilih semuanya, evaluasi gagasan pada tiap tujuan dan lanjutkan temuannya. Nah, langkah yang terakhir kita akan melakukan rencana aksi. Di sini apa yang harus diperhatikan? Mana yang harus diselesaikan segera, mana yang harus diselesaikan sekarang, dan mana yang harus diteliti lebih lanjut, dan mana yang dapat direncanakan kemudian. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Pancasila. Ya,
juga berada di tempat ramai penduduk. Kebanyakan toko kelontong bersifat tradisional dan konvensional. Pembeli tidak bisa mengambil barang sendiri karena toko yang belum modern menjadi pembatas antara penjual dan pembeli. Jadi toko kelontong modern sangat banyak ditemukan seperti Indomaret dan Alfamart, ya kan? Nah, pertanyaan ibu di sini, silakan kalian analisis toko kelontong ini yang ibaratnya yang biasa ya, yang biasa. Nah, ibaratnya persaingan sekarang toko modern antara hanya Indomaret atau Alfamart. Nah, jadi kalau analisis toko kelontong ini baik itu berupa ancaman, peluangnya, kekuatannya. Nah, silakan diskusikan ke kelompok, nanti dipresentasikan ke depan kelas. Biasa. Semangat ya. Ya, Bu. Kalau kalian apa, silakan cari info melalui dokumen. Kalau butuh referensi.
hasilnya. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Papi, kok kamu bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau anda naik sepeda, ada berarti akan jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Umur 80. Kalau ditanya Andi umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya pun muda. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya bilang. Itu motivasi. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terbaru dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda argunya ini, tapi malas. Tidak memiliki disiplin, forget. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sebuah puisi. Antara elemen adalah budaya dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada, masalah kenalan, dan terasa orang sekitar ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayat saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Jadilah mata
kelebihan dan keunikan produk kalian di mata pelanggan. Ibaratnya penjualnya, kelebihannya, produknya, penjualnya itu adalah dari kelompoknya kayak ya kan apa? Mungkin toko-toko kami lebih bersih lingkungannya dan penataan toko-toko kami lebih rapi dari toko-toko yang lain. Dan juga kualitas produknya sangat. Dan toko-toko kami tidak mengambil untung yang terlalu besar. Jadi pelanggan membutuhkan toko-toko kami itu dengan harga yang terjangkau. Seandainya kalian kehilangan pelanggan potensial, apa penyebabnya? Ini tidak menangkap penyebabnya karena harga toko yang menarik. Atau mungkin barang yang mungkin tidak ada di toko-toko kami. Atau mungkin juga pelayanan yang tersedia di toko-toko kami tidak memuaskan para konsumen. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Apa yang membuat konsumen tertarik untuk membeli produk dari toko Anda? Mungkin karena harga dari toko-toko kami itu terjangkau, karena kami tidak mengambil untung yang terlalu besar, dan toko-toko kami itu menata barangnya dengan rapi, sehingga para konsumen itu nyaman dan mudah mencari barang yang ia butuhkan. Tentunya kami akan menjual produk-produk yang berkualitas, sehingga para pelanggan akan membeli barang-barang yang dibutuhkan ke tempat kami. Dengan mengambil untung yang sedikit, kami yakin para pelanggan akan terus dan menjadi pelanggan setia karena toko kelontong kami tidak mengambil keuntungan besar dengan toko kelontong yang lainnya. Keuntungan yang tidak dapat tidak kita kembangkan, tidak memberikan keuntungan. Ada lagi yang ingin bertanya? Misalnya toko kelontong kalian tempatnya kurang strategis, itu apa yang akan kalian lakukan? Kalau jika tempatnya kurang strategis, maka bisa dipertukar luaskan, atau mungkin kami akan pindah ke tempat yang lebih strategis lagi dan juga bisa menarik pelanggan. Apakah harga yang kalian tetapkan itu tergantung barang yang kami tahu. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada kenaikan biaya terkait bahan baku yang digunakan? Pastinya ada, apalagi pada zaman sekarang ini tidak ada yang murah, karena bahan baku sekarang semuanya mahal. Apa saja faktor yang dapat membahayakan usaha Anda? Akan bisa terjadi karena jalan yang kurang memadai, atau mungkin karena terjadi kecelakaan atau pelanggaran mungkin ada juga orang-orang yang berutang untuk toko kami dengan membuat utang itu semakin, atau juga karena adanya persaingan baru terjadi. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada. Kami dari kelompok 4 ingin mengakhiri diskusi kami. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami murah. Nanti gimana kalau untung kata tuan lagi. Murahnya itu dipikirkan pasti ada untungnya walaupun sedikit. Nah, terima kasih ya kelompok 3 bagus. Nah ya kita tuh ibaratnya tokoh kelompok ibaratnya apa ancamannya, kekuatannya dulu, kekuatannya, ancamannya, peluangnya yang kita pikirkan dan satu lagi apa? Gaya kelemahan. Ya, nah, itu yang kita harus pikirkan. Jadi ibaratnya ancaman jelas, ancamannya jelas yang ibaratnya tokoh-tokoh modern ya kan. Nah, salah satu ancamannya timbulnya adanya pesaing atau tokoh-tokoh modern seperti Alfamart atau Indomaret. Nah, solusinya bagaimana cara menangani hal tersebut? Itu yang perlu kita analisis. Selanjutnya kelompok yang tabel yang kedua, kelompok pertama stres, kelompok 1 ya dan kawan-kawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febrian. Di samping saya ada Nani. Di samping Nani ada Grace Tiana Junita. Di samping Grace ada Emma. Baiklah, kami sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nani. Kepada Nani, kami persilakan. Pembuatannya adalah tempat yang strategis sehingga memungkinkan orang-orang untuk melihat. Kedua, walaupun harga bahan pokok naik, tidak menjadi masalah karena bahan pokok sangat dibutuhkan. Yang ketiga, jumlah karyawan yang dibutuhkan tidak begitu besar. Yang keempat, usaha sembako selalu dibutuhkan masyarakat. Yang kelima, stok barang menjadi dapat. Dan yang keenam, bukan usaha musiman karena terus jalan sepanjang tahun. Kelemahannya yang pertama, jika melakukan kesalahan dalam pelayanan terhadap konsumen dapat menggunakan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, persaingan sangat ketat. Yang ketiga, presentasi keuntungan relatif kecil. Yang keempat, rawan bangkrut karena banyak pelanggan yang berutang. Kemudian keduanya, lokasi yang sangat dekat dengan pembeli. Yang kedua, jam buka yang lebih fleksibel. Yang ketiga, pembeli bisa berhutang. Yang keempat, perizinan yang lebih sederhana. Dan yang kelima, model yang lebih tinggi. Kemudian ancaman, pertama barang yang tidak laku dan menumpuk. Yang kedua, barang modal salah
Baiklah, kepada kelompok lain yang ada lagi yang ingin ditanyakan. Jika konsumen mendapati barang yang kalian jual tidak expired selama 3 kali, dan walaupun kalian bangun dan mereka tidak ingin berjualan di sana, bagaimana cara kalian untuk menarik mereka kembali? Dia kami akan bertanya terlebih dahulu apa alasan dia tidak berbelanja di toko kami. Karena kalian selalu menjual produk yang expired. Mungkin kami bisa mengantisipasinya dengan memeriksa kembali produk-produk yang kami sediakan, kemudian kami ganti dengan produk yang baru. Baiklah, kepada kelompok 4 bisa menerima jawabannya dari ada lagi yang ingin ditanyakan? Semangat nih kelompok 3. Dapat strategi seperti apa yang kalian perlukan untuk berusaha? Tentunya dekat dengan masyarakat, kemudian jauh ramai, kemudian mungkin dekat dengan sekolah juga karena banyak juga mungkin akan berbelanja di toko kami. Baiklah, kepada kelompok 4 bisa menerima jawaban dari kami. Apakah ada lagi? Kelompok 4 ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami akan menutupi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, tadi ada pertanyaan bagaimana kalau udah expired kata dia. Ada kelompok 3. Jawabannya bagus. Jadi kalau ada antisipasi supaya tidak ada yang expired atau yang baru izin. Jadi setiap bulan itu atau setiap seminggu sekali itu kita rolling, kita cek apa kita toko kita apa pada websitenya 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Kalau udah 2 hari ya segera atau 1 hari segera ke belakangkan. Nah apalagi kalau produk kemasan kayak roti itu kan cepat kan. Nah roti palingan 1 hari gitu tahannya. Atau kalau makanan kaleng minuman juga. Jadi expired itu harus diperhatikan. Selanjutnya kelompok 2. Masih yang kelompok 2? Oh, belum. Kita ya semangat kasih aku dulu ke kelompok 2. Ya semangat, ternyata belum siap udah. Kelompok di depan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan diadakan oleh Suki. Daripada Suki kami persilakan. 1. Kekuatan. 1. Tempat yang strategis sehingga memungkinkan orang-orang untuk menilai. 2. Jumlah karyawan yang dibutuhkan tidak begitu besar. 3. Walaupun harga bahan pokok naik, tidak menjadi masalah karena bahan pokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 4. Barang yang mudah didapatkan dan harga terjangkau. 2. Yaitu kelemahan. 1. Jika melakukan kesalahan dalam pelayanan terhadap konsumen dapat menghilangkan kepercayaan pelanggan. 2. Tidak membutuhkan tempat yang besar. 3. Modal yang lebih sedikit.
Manfaatnya bisa membuat kemampuan kami berkembang dengan baik dan bisa memperhatikan jika ada mungkin bahan yang sudah kadaluarsa atau rusak agar pembeli bisa bertahan di toko kami. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
apa tindakan yang akan kalian lakukan? Mungkin kami akan melakukan tindakan tindak cepat yang mungkin dan lebih ramai, lebih strategis, dan kami akan melayani dengan lebih baik dari sebelumnya. Dan mungkin kami akan melakukan promosi ke tempat-tempat yang lebih jauh agar bisa toko kami dikenal oleh warga-warga yang mungkin agak jauh dari toko kami. Apakah kalian yakin jika melakukan seperti itu akan mengalami kegagalan lagi? Dalam sebuah usaha itu pasti ada kegagalan. Dan mungkin kalau kami sudah berusaha, kemungkinan kecil kami bakal terjadinya kegagalan di toko kami. Apa yang Anda lakukan jika karyawan di toko pelanggan Anda melakukan kesalahan pada pelanggan? Meminta maaf dan kami akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dibuat. Dan mungkin kami akan memberikan juga sanksi. Sanksi seperti apa? Mungkin kami tidak akan menyuruh dia masuk kerja, tergantung salah kerjanya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri presentasi kami sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kelompok 4. Nah, tadi ada pertanyaan. Nah, kalau apa tadi, Yogi? Pertanyaannya? Kalau mengalami kegagalan, Iya, kalau mengalami kegagalan, iya seorang mantap ya jawabannya dari kelompok 4. Setiap kegagalan itu pasti ada, tapi kita sebagai seorang wirausaha yang tangguh harus senantiasa apapun resikonya kita harus hadapi, harus tangguh. Iya kan kelompok 4 kan? Iya, tangguh. Mantap ya kelompok 4. Kasih apa dulu? Selanjutnya kelompok 2. Mana? Nih, dua dari tampil. Yang lain sudah siapkan, dengarkan dan siapkan pertanyaan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 kami presentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Resti. Kepada Resti kami serahkan. Untuk kelompok dari perbuatan. 1. Tempat yang strategis hingga memungkinkan orang-orang untuk meningkat. 2. Walaupun harga bahan pokok naik, tidak menjadi masalah karena bahan pokok sangat dibutuhkan. 2. Kelemahan. Jika melakukan kesalahan dalam pelayanan terhadap konsumen, dapat menghilangkan kepercayaan pelanggan. 2. Banyak membuka usaha ini sehingga banyak pesaing, apalagi masalah perbedaan harga dapat menurunkan pelanggan. 3. Kesempatan. 1. Memberikan keuntungan yang cukup. 2. Prospek dan peluangnya cukup besar untuk dikembangkan karena semua orang membutuhkan bahan pokok. yang baik ancaman. Pertama, persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Kedua, banyaknya toko sembako yang muncul membuat pelanggan semakin sedikit dan bisa-bisa komplain. Baiklah, itu hasil diskusi kami dari kelompok lain. Silakan bertanya. Jika pelanggan merasa bosan meningkatkan ketertarikan, misalnya pada produk-produk kalian apa yang dapat dicapai tertarik pelanggan?
pastinya untuk pasti kami usahakan memintanya karena utang itu wajib dibayar. Nah, ya. Mungkin kami akan diberi saya tidak boleh belajar itu pertama lagi di Kalau dia tidak boleh pulang, tapi dia masih berat, jadi kalau
menjual secara online dan offline katanya. Nah, jadi dia udah ya strategi pemasarannya, bagaimana strategi pemasaran kontennya. Jadi dia melakukan secara offline dan online, jadi bisa biasaan input gitu. Nah, jadi bagus ya, semuanya bagus-bagus, hebat-hebat, berarti udah bisa menganalisis tokoh konten, baik itu berupa ancamannya, peluangnya. Tokoh konten kan kalau kita kan masih menguntungkan kan, karena tokoh konten ibaratnya selalu ramai, apalagi dekat sekolah kita ini, dekat dengan sekolah kita ini selalu ramai. Nah, apalagi kita bikin dekat sini, dan sini. Nah, ini itu memutarkan video tentang tokoh konten. Menampilkan sebuah tokoh kelompok yang lain dari biasanya. Hal itu terlihat dari sebuah unggahan video akun TikTok @dias0391. Sejak diposting pada 9 Januari 2022, video tersebut telah ditonton hingga jutaan kali oleh warganet dan dibagikan berbagai akun media sosial. Terlihat dalam video sebuah toko kelontong yang tertata rapi penempatan barang bagi jualannya, mulai dari jajanan ringan yang digantung dan berbagai merek dagangan lain yang ditata di dalam etalase kaca. Aneka minuman juga disusun sesuai dengan warnanya sehingga terlihat begitu estetik. Tentunya siapapun yang melihat toko ini akan merasa senang dengan penataannya, apalagi mungkin saja si pemilik begitu perfeksionis. Hal itu diungkapkan langsung warganet di kolom komentar video. Bagaimana tanggapan Tribuners? Jadi kan kalau kita datang, oh kita mau cari sabun nih, nah
kekuatannya, apa sih kelemahannya, nah, kembangin mana nih. Nah, jadi apa yang kita pelajari sekarang ini harus kalau seorang menjadi wirausaha yang baik harus diterapkan ya. Nah, jadi ingin nggak jadi wirausaha yang tangguh? Nah, kemarin kita udah belajar tentang peluang usaha. Sekarang kita udah belajar tentang analisisnya. Nah, jadi tahu kelemahannya, kekuatannya di mana. Nah, jadi besok kalau udah dewasa, udah ingin menjadi wirausaha yang tangguh, nah nih di pelajaran kita hari ini diterapkan. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya, ibu akan menggunakan pembelajaran PJBL. PJBL ini pembelajaran kalau sekarang PBL, kalau mengenai kasus, kalau minggu depan itu PJBL menggunakan proyek. Jadi ada proyeknya. Jadi minggu depannya rencana ibu merancang sebuah produk. Nah, jadi kalian rancang sebuah produk. Nah, kira-kira apa produknya, apanya kita aja uangnya kita aja. Kira-kira produk apa yang kita ciptakan, dan minggu keempatnya itu dipresentasikan. Ibaratnya kita membuat video, misalnya kalian membuat video bikin usaha gorengan tahu misalnya. Jadi kalian buat video, kemudian minggu depan dirancang dulu, minggu berikutnya baru buat video. Jadi minggu depan tuh dirancang produk apa yang kalian buat. Nah, tetap semangat, tetap menyerah, jadilah wirausaha yang tangguh. Dimanapun, kapanpun, tetap belajar. Nah, menyerah. Dan silakan ketua, kita akhiri dengan berdoa. Siap, gerak.